Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Ananta, NPM 23312043. Di video kali ini saya akan membahas tentang branch and bound. Teman-teman tahu nggak sih apa itu branch and bound? Branch and bound adalah metode algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi yang bersifat kombinatorial, di mana tujuan utamanya adalah untuk menemukan solusi optimal dalam ruang pencarian yang besar dan kompleks. Metode ini sangat berguna pada masalah yang melibatkan pencarian solusi terbaik di antara banyak pilihan, yang memerlukan waktu komputasi yang sangat lama jika dilakukan secara brute force. Branch and bound memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan secara sistematis mengeksplorasi solusi berdasarkan batasan atau batas nilai, serta memangkas cabang-cabang pencarian yang tidak menjanjikan solusi yang lebih baik. Selanjutnya ada komponen utama branch and bound. Yang pertama, branching, membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Yang kedua, bounding, menilai solusi sub-masalah dengan batas nilai untuk menentukan apakah solusi tersebut lebih baik dari yang sudah ditemukan. Yang ketiga, pruning, pemangkas cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi yang lebih baik untuk mengurangi ruang pencarian. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam algoritma branch and bound. Yang pertama, inisialisasi. Pada awalnya, algoritma branch and bound menginisialisasi solusi terbaik yang diketahui, misalnya solusi yang sangat buruk atau solusi sementara, dan memulai pencarian pada level awal dari masalah. Yang kedua, membagi masalah atau branching. Algoritma kemudian membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, menciptakan cabang baru dalam ruang pencarian. Pada setiap cabang, solusi sementara dihitung dan diperiksa apakah lebih baik daripada solusi terbaik yang sudah ditemukan. Yang ketiga, menentukan batas atau banding. Untuk setiap cabang baru yang dibuat, algoritma menghitung batas nilai untuk menentukan apakah cabang tersebut berpotensi menghasilkan solusi lebih baik. Jika batas dari suatu cabang menunjukkan bahwa solusi dari cabang tersebut tidak akan lebih baik dari solusi yang terbaik yang ada, cabang tersebut dipangkas dan pencarian dilanjutkan pada cabang yang lain. Yang keempat, pemangkasan atau pruning. Cabang-cabang yang telah dipangkas tidak akan diproses lebih lanjut. Ini menghemat banyak waktu dan memfokuskan pencarian hanya pada bagian ruang pencarian yang relevan. Yang kelima, mengevaluasi solusi terbaik. Setelah mengeksplorasi seluruh ruang pencarian yang mungkin, algoritma menghasilkan solusi terbaik yang ditemukan. Jika solusi tersebut memenuhi kriteria optimalitas yang diinginkan, maka pencarian terhenti. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan branch and bound. Kelebihannya yang pertama, solusi optimal terjamin. Branch and bound memastikan solusi optimal dengan mengeksplorasi ruang pencarian dan memangkas cabang yang tidak menjanjikan. Yang kedua, efisiensi dalam ruang pencarian besar. Algoritma ini sangat efisien untuk masalah dengan ruang pencarian besar karena mengurangi jumlah solusi yang perlu dieksplorasi. Yang ketiga, fleksibel. Untuk berbagai masalah, branch and bound dapat diterapkan pada berbagai masalah optimisasi seperti knapsack problem, TSP, dan integer programming. Yang keempat, penggunaan batasan untuk efisiensi. Batas bounding membantu algoritma fokus pada solusi yang paling menjanjikan, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, kemampuan pruning, pemangkasan cabang yang tidak menjanjikan, mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan, menghemat waktu komputasi. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, kompleksitas waktu tinggi. Meskipun lebih efisien dari brute force, algoritma ini masih bisa memakan waktu lama untuk masalah dengan ruang pencarian besar. Yang kedua, penggunaan memori besar. Memerlukan banyak memori untuk menyimpan cabang yang sedang diproses, yang dapat menjadi kendala pada masalah besar. Yang ketiga, sulit menentukan batas yang tepat.
Memilih batas yang tepat sangat penting. Batas yang tidak efektif dapat mengurangi efisiensi algoritma. Yang keempat, overhead dari pemangkasan. Proses pemangkasan cabang bisa menambah overhead, memperlambat algoritma. Yang kelima, kesulitan pada masalah besar. Untuk masalah yang sangat besar, algoritma ini bisa menjadi tidak praktis dan memerlukan waktu komputasi yang sangat lama. Selanjutnya ada contoh penerapan branch and bound. Yang pertama, connected problem. Memilih barang-barang dengan nilai maksimal yang bisa dimasukkan ke dalam tas tanpa melebihi kapasitas. Branch and bound digunakan untuk mengeksplorasi kombinasi barang dan memangkas cabang yang tidak menjanjikan, seperti yang melebihi kapasitas atau menghasilkan nilai terendah. Yang kedua, traveling salesman problem atau TSP. Menentukan rute terpendek untuk mengunjungi setiap kota sekali dan kembali ke kota asal. Algoritma membagi masalah menjadi sub-masalah, memilih kota yang akan dikunjungi, dan memangkas cabang yang tidak menghasilkan rute paling pendek. Yang ketiga, integer programming. Mengoptimalkan masalah dengan variabel yang harus berupa bilangan bulat seperti alokasi sumber daya. Branch and bound memecah masalah menjadi sub-masalah dan memeriksa solusi bilangan bulat dengan pemangkasan cabang yang tidak menjanjikan. Dapat disimpulkan bahwa branch and bound adalah algoritma yang efektif untuk menyelesaikan masalah optimisasi, terutama yang melibatkan ruang pencarian besar dan kompleks. Dengan membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, menggunakan batasan untuk mengevaluasi solusi sementara, dan memangkas cabang yang tidak menjanjikan. Algoritma ini dapat menemukan solusi optimal dengan efisiensi lebih tinggi. Meskipun memerlukan waktu dan memori yang cukup besar, branch and bound sangat berguna dalam berbagai jenis masalah optimisasi, seperti connected problem dan traveling salesman problem, serta menjamin bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.